Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik kelas kecil dan kelas sedang. Apa kabarnya nih? Abang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Nah, hari ini abang akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya abang perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama abang Timothy Hutauruk. Adik-adik boleh panggil abang Bang Timo. Nanti kalau misal kita udah bisa ketemu langsung di Solo, kalau ketemu sama abang, panggil aja ya Bang Timo. Dan sekarang abang sedang berkuliah di UNS, ambil jurusan ilmu lingkungan. Nah adik-adik, sebelum abang mulai bercerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doanya abang yang pimpin, nanti adik-adik bisa mengikuti dari rumah. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yeay, adik-adik udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, supaya lebih semangat, lebih siap lagi, abang mau sapa dulu nih. Nanti kalau abang tanya, adik-adik udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik jawabnya, siap bang. Gitu ya. Oke, adik-adik udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Mana nih suaranya? Abang belum denger nih. Sekali lagi ya Bang Sapa, lebih semangat adik-adik. Nah, adik-adik udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, Abang udah denger nih suara adik-adik semua. Udah semangat, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Abang akan membawakan tema jing 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 jing. Temanya adalah yang dinanti Raja Adil. Wah, siapa ya Raja Adilnya? Adik-adik tahu gak sih siapa Raja Adilnya? Penasaran gak nih? Penasaran ya? Nah, supaya adik-adik bisa tahu siapa Raja Adilnya, kita baca Alkitab dulu ya. Ayo adik-adik, kita ambil Alkitabnya. Yuk, abang udah ambil nih Alkitabnya. Nah, setelah udah adik-adik ambil, kita buka ya. Kitab Yesaya, pasal 11, ayat 1 sampai 3. Ayo, kitab Yesaya di mana? Di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Yap, benar di Perjanjian Lama ya adik-adik. Nah, yuk kita buka di kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Nanti buat adik-adik yang udah bisa membaca, boleh bareng-bareng sama abang membaca firman-Nya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti boleh minta tolong mama atau papa untuk membacakan ya. Atau nanti boleh mendengarkan abang membaca. Oke adik-adik, kita mulai. 1, 2, 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Dengan judul perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Min, itu dia adik-adik firman buat minggu hari ini. Nah, adik-adik dari firman yang udah kita baca, jadi bangsa Israel nih sangat berharap akan datang Raja Adil. Wah, terus mereka mendapat kabar, mendapat berita dari Nabi Yesaya bahwa akan datang Raja Adil. Wah, mereka mendengar kabar ini, mendengar berita ini sukacita sekali adik-adik untuk menyambut kedatangan Raja Adil. Nah, balik lagi nih, siapa ya Raja Adilnya? Ayo, siapa ya Raja Adilnya? Tadi Bunda tanya nih, siapa ya Raja Adilnya? Setelah kita baca Alkitabnya, adik-adik udah tahu belum nih siapa Raja Adilnya? Coba, apakah Raja Daud bang? Bukan Raja Daud. Kalau Raja Salomo bang? Bukan juga adik-adik. Terus siapa ya? Nih abang kasih tahu ya. Jadi Raja Adilnya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kita rayakan sebagai hari Natal. Wah, Tuhan Yesus datang untuk membawa sukacita adik-adik buat semuanya. Buat abang, buat adik-adik juga. Dan Tuhan Yesus selalu ada nih buat adik-adik. Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik ketika adik-adik sedang sedih atau adik-adik sedang ketakutan. Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik. Nah adik-adik tadi kan kedatangan Tuhan Yesus kita rayakan sebagai hari apa? Hari Natal. Nah, bentar lagi kan udah mau hari Natal kan ya adik-adik. Coba abang mau ajak adik-adik untuk ingat-ingat lagi nih tahun lalu kita perayaan Natalnya di mana? Di gereja kan ya. Kita masih bisa merayakan Natal di gereja, beribadah di gereja. Terus habis itu ada apa lagi nih adik-adik? Ada penampilan apa? Ada adik-adik ada yang tampil apa nih? Liturgi. Terus habis itu ada yang tampil apa lagi nih? Ada yang menari, ada yang bernyanyi kan, ada yang main perkusi. Wah, banyak banget kan. Terus adik-adik juga inget gak foto bareng sama Santa Claus? Wah, sekarang kita belum bisa nih adik-adik untuk beribadah merayakan Natal di gereja. Sama kayak anak kecil ini nih adik-adik. Namanya Kiki. Nih, kayak gambar di sebelah abang. Namanya Kiki.
Jadi Kiki ini lagi sedih adik-adik karena sekarang lagi pandemi corona. Kayak kita sekarang nih adik-adik, Kiki gak bisa beribadah di gereja, belum bisa merayakan Natal di gereja, terus belum bisa ketemu sama teman-temannya. Habis itu kalau misalnya Kiki keluar rumah nih adik-adik, Kiki harus pakai masker. Udah pakai masker, Kiki juga harus selalu cuci tangan supaya tangannya tetap bersih. Terus habis itu Kiki juga harus selalu jaga jarak. Udah jaga jarak, Kiki juga kalau ngobrol sama orang gak boleh deket-deket. Sama kayak kita sekarang nih adik-adik. Kita gak bisa ketemu secara langsung. Adik-adik hanya bisa nonton dari YouTube. Tuh, maka dari itu Kiki jadi sedih banget adik-adik. Kiki akhirnya cerita nih sama mamanya. Kiki cerita, Mama, Kiki pengen deh merayakan Natal di gereja bersama teman-teman. Habis itu bisa bernyanyi, menari untuk memuji nama Tuhan. Karena Kiki inget nih adik-adik, tahun lalu Kiki masih bisa bernyanyi, menari di gereja, terus bisa tampil liturgi. Jadi Kiki pengen banget, dia kangen untuk merayakan Natal di gereja. Nah, terus mamanya bilang gini adik-adik, mamanya bilang gini, iya Kiki, tapi sekarang kita belum bisa beribadah di gereja ya. Kita belum bisa merayakan Natal di gereja. Nah, mendengar mamanya bilang gitu adik-adik, Kiki jadi sedih banget nih adik-adik. Kiki sedih, Kiki nangis. Mama, aku pengen merayakan Natal di gereja, pengen beribadah, ingin bernyanyi, memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Kiki sedih banget nih kayak yang gambar di sebelah abang nih. Dia sedih karena dia pengen merayakan Natal di gereja. Nah melihat Kiki sedih, melihat Kiki malah makin sedih tadi, mamanya bilang gini nih ke Kiki adik-adik. Mamanya bilang, Kiki gak usah sedih ya. Supaya Kiki gak sedih lagi, Kiki berdoa sama Tuhan Yesus. Kiki berdoa, Tuhan Yesus, Kiki berharap bisa merayakan Natal, bisa bernyanyi, menari untuk memuji nama Tuhan. Nah, habis itu Kiki melakukan apa yang mamanya bilang nih adik-adik. Kiki setiap baru bangun tidur atau sebelum tidur, bahkan sebelum makan nih adik-adik, Kiki gak lupa nih untuk berdoa. Dia berharap bisa merayakan Natal. Nah, sampai suatu hari adik-adik, tahu gak nih adik-adik, Kiki akhirnya dapat kabar bahwa dia akan merayakan Natal. Wah, Kiki seneng banget nih adik-adik mendengar kabar bahwa dia akan merayakan Natal. Walaupun Kiki merayakan Natalnya di rumah, tapi dia tetap senang adik-adik, tetap sukacita. Dia mempersiapkan Natalnya ini dengan baik. Jadi Kiki disuruh rekam video liturgi. Dia rekam dengan wajah yang tersenyum. Gimana wajah tersenyum gini? Direkam dengan wajah yang tersenyum. Terus habis itu dia hafalin nih liturginya supaya gak salah. Terus habis itu Kiki juga tampil menari. Jadi dia rekam video menarinya dia. Terus habis itu dia kirim ke guru sekolah minggunya. Terus video bernyanyinya juga dia kirim ke guru sekolah minggunya. Nah sampai hari perayaan Natalnya nih adik-adik, Kiki makin seneng adik-adik karena dia bisa merayakan Natal di rumah bersama mama, sama papa, sama keluarganya yang lain. Wah, seneng banget kan ya mendengar cerita Kiki yang bisa merayakan Natal bersama mama, papa, dan keluarganya yang lain. Nah adik-adik, abang mau tanya nih sama adik-adik kelas kecil dan kelas sedang. Siapa di sini adik-adik yang sedih kayak Kiki tadi? Gak bisa merayakan Natal di gereja, gak bisa beribadah di gereja. Yo, siapa yo? Adik-adik gak usah sedih ya. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik nih buat adik-adik semua. Sama kayak Kiki tadi nih adik-adik. Adik-adik masih bisa merayakan Natal di rumah bersama mama, sama papa, sama abang, sama adik, sama kakak. Terus siapa lagi? Mungkin ada yang sama opung, ada yang sama nantulang, sama tulang, ada juga yang sama emang udah, inang udah. Wah, banyak banget kan adik-adik. Makanya adik-adik gak usah sedih lagi. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, belum bisa merayakan Natal di gereja, tapi Tuhan Yesus selalu hadir nih bersama dengan adik-adik. Sama seperti yang tadi abang bilang, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik ketika adik-adik sedang sedih, atau adik-adik sedang ketakutan, atau adik-adik sedang sukacita, senang. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik. Jadi adik-adik gak usah sedih lagi ya. Nah, jadi sama seperti bangsa Israel nih. Tadi dia sukacita mendengar kabar akan datang Raja Adil. Siapa?
Tuhan Yesus Raja dilenyapkan tadi, dan cerita si Kiki yang dia semangat, sukacita menyambut perayaan Natal. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya, sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, gimana ya caranya? Caranya gini nih adik-adik. Adik-adik kalau misalnya disuruh kirim video liturgi, adik-adik rekam video liturginya dengan wajah yang cemberut, ngomel-ngomel, atau dengan wajah yang tersenyum, ceria. Yap, benar, dengan wajah yang ceria, tersenyum. Terus abis itu adik-adik juga rekam, dihafal dulu nih liturginya. Terus abis itu biar nggak salah-salah. Abis itu adik-adik kirim ke guru sekolah minggu, ke abang guru sekolah minggu. Terus habis itu kalau misalnya adik-adik mau tampil bernyanyi atau menari atau main alat musik, misalnya main drum, atau misalnya adik-adik mau main piano, main keyboard atau yang lainnya, adik-adik boleh nih kirim dan direkam terus dikirim ke kakak abang guru sekolah minggunya. Tuh, jadi kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita persiapkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adik-adik firman buat minggu hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Abang yang pimpin doanya. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bantu kami Tuhan biar kami bisa mempersiapkan Natal kami Tuhan ini dengan baik, dengan sukacita, dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati kami selalu Tuhan, jaga dan lindungi kami biar kami tetap sehat, tetap kuat di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.